Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gita Marit. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini saya ingin sedikit bahas tentang Firaun, tentang makam Tutankhamun. Mungkin banyak juga dari teman-teman yang udah pernah dengar cerita-cerita tentang ini. Tapi karena ini selalu misterius ya, jadi saya jadi kayak seneng aja gitu kalau misalnya ngebahas hal-hal kayak gini. Soalnya katanya makam ini tuh dikutuk katanya. Isinya tuh penuh sama emas. Terus udah gitu jadi salah satu penemuan terbesar dalam sejarah arkeolog dunia. Kok bisa gitu kan? Tutankhamun ini kan bisa disebut juga King Tut ya katanya, si bocah Firaun yang bikin dunia heboh waktu jasadnya ditemuin tahun 1922. Tapi di balik penemuan itu katanya ada kisah aneh. Jadi ada yang meninggal tiba-tiba, ada yang sakit misterius, ada juga rumor soal kutukan yang katanya nyata gara-gara makam ini tuh berhasil ditemukan. Makanya sebelum kita jauh lebih lanjut lagi, silahkan duduk yang nyaman karena kita bakal sama-sama ngulik bareng-bareng, mulai dari siapa itu Tutankhamun, gimana makamnya bisa ditemukan, sampai ke mitos kutukan yang bikin merinding ya. Emang segala sesuatu yang berbau-bau Egypt tuh selalu kayak yang menarik aja untuk diketahui sih. Oke, sebelum kita ngomongin makam dan kutukan, kita kenalan dulu nih sama tokoh utama kita, yaitu Tutankhamun. Tutankhamun ini adalah Firaun muda dari Mesir kuno. Jadi dia tuh naik tahta sekitar tahun 1332 sebelum Masehi. Jadi waktu dia baru umur 9 tahun, dia naik tahta. Bayangin, umur segitu kita main sepeda, masih main kelereng, masih main karet gitu kan ya, main boneka-bonekaan, dia udah jadi raja. Tutankhamun ini sebenarnya bukan raja paling hebat, bukan paling kuat, atau paling berpengaruh, bukan. Masa pemerintahannya juga pendek, kayak sekitar 9 tahun aja, berarti sampai 18 tahunan gitu kan. Bahkan bisa dibilang nih, sejarah tentang dia itu malah sempat hilang, dan kayak ya udah nggak dianggap penting, nggak dianggap sebagai salah satu raja gitu. Sampai akhirnya makamnya ditemukan ribuan tahun kemudian. Yang bikin dia terkenal, itu bukan apa yang dia lakukan waktu hidup, tapi justru apa yang terjadi setelah dia meninggal. Kayak seleb yang mendadak viral gitu. Soalnya ada video-video lama yang bocor. Jadi itu yang bikin meledak. Kurang lebih gitulah. Banyak nih arkeolog yang percaya kalau Tutankhamun itu adalah anak dari Akhenaten, Firaun yang radikal dan sempat ngubah agama resmi Mesir. Emang ada aja gebrakannya emang ya. Firaun gitu nggak ngerti deh. Tapi masih banyak nih misteri seputar siapa sebenarnya ibu dan ayahnya. Bahkan kayak hasil uji DNA modern itu nunjukin bahwa orang tua dari Tutankhamun kemungkinan adalah saudara kandung. Incest dong ya mereka berarti. Nah ini bisa jadi salah satu alasan kenapa waktu meninggal di usia 18 atau 19 tahun gitu, tubuh Tutankhamun ini tuh nunjukin kayak cacat fisik. Jadi tulang kakinya bengkok. Udah gitu kemungkinan besar katanya semasa hidupnya dia pincang ya, katanya karena tulang kakinya kayak gitu. Udah gitu ditemukan juga tongkat penyangga di makamnya tuh. Banyak banget tongkatnya, mentang-mentang kaya gitu ya, tongkatnya setiap 1 jam sekali ganti kali. Jadi kayak punya stok aja gitu dia, koleksi tongkat. Jelas kan ya, karena katanya orang tuanya itu orang keluarga kandung. Baiklah, sekarang kita mulai masuk ke segmen yang bikin sejarah berubah. Di tahun 1922, tempatnya di Lembah Para Raja Mesir. Ini adalah lokasi legendaris di mana banyak Firaun Mesir dikuburin di dalam tebing-tebing gurun yang kering, udah gitu jauh banget dari kota, dan pastinya banyak banget rahasia di dalamnya. Karena kan emang selalu gitu ya, raja-raja Mesir penuh misteri gitu kan. Tokoh kita kali ini adalah Howard Carter. Jadi Howard Carter adalah seorang arkeologi Inggris yang bisa dibilang
keras kepala ya. Dia tuh bukan bangsawan gitu, bukan orang yang super kaya juga, tapi dia punya obsesi. Obsesinya adalah nemuin makam Firaun yang belum pernah ditemukan. Bukan cuman itu, dia juga yakin ada satu makam yang belum tergali dan belum dijarah, katanya gitu, yaitu makamnya Tutankhamun. Nih selama 5 tahun nih dia tuh ngegali lembah para raja itu. Banyak orang yang bilang udahlah gitu Carter, lah di sana udah nggak ada apa-apa gitu, semua udah digali, udah nggak akan ada lagi makam. Tapi si Carter itu ngeyel, kayak ngikutin intuisinya aja gitu. Dan sampai akhirnya terbuktilah di November 1922 salah satu pekerja Carter ini nemuin anak tangga kecil itu tuh ditutupin pasir. Nah setelah digali pelan-pelan, kaget nih, mereka nemuin satu pintu tersegel. Itu segelannya pakai segel kerajaan gitu dan masih utuh. Otomatis Carter ini langsung ngabarin sponsornya nih, Lord Carnarvon, seorang bangsawan Inggris yang ngebiayain ekspedisi tersebut. Udah gitu seminggu kemudian Carnarvon ini datang ke lokasi. Udah gitu sama-sama deh mereka ngebuka pintu yang terkubur lebih dari 3.000 tahun tersebut. Dada aja ya. Carter nyalain lilin nih, ngintip lewat lubang kecil gitu. Dan ketika ditanya, what do you see gitu kan, udah gitu si Carter cuma jawab gini, wow yes, wonderful things gitu. Yang dia lihat emas dong, jelas banyak banget emas, peti, patung, perabot, benda-benda suci. Wah, semuanya walaupun ketutupan sama debu, tapi bersinar. Kelihatan kan sama cahaya lilin gitu. Pokoknya semuanya dilapisi emas. Bener-bener kayak masuk ruang harta karun yang ada di film-film gitu ya. Kayak emang bener-bener. Kebayang gak sih emas yang ketutup sama debu udah gitu kena cahaya lilin? Keren ya jadinya. Yang paling mengejutkan nih, makna sejarahnya katanya. Jadi katanya, selama ribuan tahun, makam-makam Firaun lain itu udah dijarah habis-habisan karena isinya kan duit ya pasti, emas gitu kan. Tapi, makam Tutankhamun ini nyaris tidak tersentuh. Ini bukan cuma penemuan arkeolog aja gitu, tapi kayak nemu kotak waktu Mesir kuno gitu kan, lengkap bersama isinya. Dan sejak saat itu, dunia nggak pernah sama lagi. Karena kita nggak pernah tahu apa yang keluar dari sana ketika segel itu dibuka. Sekarang kita masuk ke isi makamnya. Nih, makam Tutankhamun ini terdiri dari 4 ruangan utama. Ruangan depan itu ada Antek Chamber, ada ruangan tambahan namanya Annex, ada ruang harta namanya Treasury, dan ruang pemakaman atau Burial Chamber. Ruang depan ini tuh isinya campur aduk. Jadi ada kereta kuda, ada kursi tahta, ada perabotan, ada tempat tidur, patung-patung, alat musik, pokoknya macem-macem gitu deh. Jadi semua tuh penuh sama hiasan emas. Udah gitu simbol kepercayaan Mesir kuno. Uniknya, banyak benda yang kelihatan kayak dimasukinnya tuh buru-buru banget gitu. Kayak nggak terencana. Jadi diduga nih bahwa proses penguburan Tutankhamun ini dilakukan dengan tergesa-gesa karena penempatan barangnya yang nggak tertata gitu, kayak buru-buru aja gitu. Gimana sih buru-buru gitu, pengen cepet-cepet tutup lah gitu. Nah, annex atau ruang penyimpanan ini jauh lebih kacau. Disinilah Carter nemuin makanan, anggur, minyak, parfum, sampai senjata. Jadi banyak nih benda-benda pribadi yang seharusnya ngebantu Tutankhamun di kehidupan setelah kematian. Ya kan, ngirimin makanan, ngirimin minuman kayak gitu ya, sampai senjata. Nah, treasury ini ruangan yang jadi pusat harta lah. Di sini ada patung dewa penjaga makam, ada peti kecil penuh sama perhiasan, ada organ tubuh yang disimpan dalam kanopi jar. Bahkan ada patung-patung Anubis, dewa kematian yang bentuknya anjing itu. Gokil kan? Dan terakhir, Burial Chamber. Ruangan ini jelas dong ya, judulnya aja Burial Chamber. Di ruangan ini tuh ada 4 lapis kotak gede-gede kayak nesting doll gitu, tapi versi raja. Nah, di dalamnya ada 3 peti mati yang saling melapisi. Dilapisinya 3 peti. Dan yang terakhir, paling dalam adalah peti dari emas murni 110 kg. Bayangin berapa duit tuh 110 kg.
Nah, di dalam peti itu ada mumi Tutankhamun. Mukanya tuh ditutupin sama topeng emas gitu ya, ikonik banget, dengan mata inlay dari obsidian dan dari kuarsa gitu, lambang ular, lambang burung di keningnya, terus pokoknya melambangkan kekuasaan atas Mesir hulu dan hilir gitu. Tapi yang bikin heboh para ilmuwan, ini tuh bukan cuman hartanya doang, tapi juga kondisi jasadnya. Mumi Tutankhamun ini, pokoknya jasadnya tuh mengalami kayak kerusakan parah gitu. Tengkoraknya retak, dadanya hancur, dan beberapa bagian tubuh justru kelihatan kayak habis terbakar gitu. Nah, banyak teori berkembang nih. Apa dia tuh dibunuh? Karena kan meninggalnya masih muda ya. Apa dia mati gara-gara kecelakaan kereta? Atau ada ritual aneh nih yang bikin tubuhnya rusak? Nah, itu kan jadi muncul spekulasi yang lain. Nah, sampai hari ini itu tuh nggak ada jawaban pastinya tuh kayak apa. Kenapa Tutankhamun bisa meninggal dalam usia muda dan jasadnya kayak gitu? Nah, ini nih segmen yang paling banyak dibahas, yaitu tentang kutukan Fir'aun. Jadi, sejak makam tersebut dibuka di tahun 1922, satu persatu orang yang terlibat dalam ekspedisi tersebut itu ngalamin kejadian-kejadian aneh, bahkan sampai meninggal secara misterius. Kayak tumbal gitu ya. Yang pertama dan paling terkenal itu adalah Lord Carnarvon. Jadi beberapa bulan setelah dia buka makam, dia tuh meninggal gara-gara infeksi darah. Penyebabnya apa? Luka kecil banget akibat gigitan nyamuk yang kegores pas lagi bercukur. Yang bikin merinding, listrik di seluruh Kairo mati saat dia meninggal. Aneh gak sih? Udah gitu, anjing peliharaannya di Inggris tiba-tiba tuh kayak ngegonggong aja gitu, menyalak terus-terusan. Udah gitu tiba-tiba mati di saat yang bersamaan sama Lord Carnarvon tadi. Coincidence? Berikutnya, George J. Gould, seorang jutawan Amerika. Dia tuh meninggal gara-gara demam misterius setelah mengunjungi makam tersebut. Aneh lagi kan? Ada lagi Aubrey Herbert. Ini tuh saudaranya Lord Carnarvon. Jadi tiba-tiba dia tuh jadi buta. Udah gitu meninggal beberapa bulan setelah kakaknya. Kok bisa gitu? Bahkan nih, dokter yang memeriksa mumi tersebut namanya Dr. Archibald Douglas Vailed. Dia juga wafat gara-gara penyakit yang aneh. Kalau dihitung-hitung total ada sekitar 11 orangan gitu yang terlibat langsung dalam pembukaan makam. Itu meninggal dalam waktu yang berdekatan. Pokoknya penyebabnya kayak gak masuk akal semua. Dan disitulah muncul istilah Curse of the Pharaoh. Tapi gini deh, kita sama-sama coba pakai logika ya. Jadi banyak ahli bilang kalau ini tuh kayak cuma kebetulan statistik. Karena banyak juga yang hidup sehat dan panjang umur. Termasuk Howard Carter sendiri yang menemuin makamnya gitu kan. Dia tuh wafat di usia 64 tahun. Itu alami gitu meninggalnya. Jadi bukan karena yang aneh-aneh. Ada juga teori soal spora atau jamur beracun di dalam makam yang tertutup selama kayak ribuan tahun. Kan itu bisa kalau misalnya terhirup gitu ya, bisa nyerang paru-paru. Udah gitu bisa nyebabin infeksi. Jadi kutukan tersebut ya ilmiah juga gitu kan. Masih bisa kayak mungkin aja gitu. Tapi tetap aja ya, rumor tentang kutukan ini tuh makin memperkuat aura mistis makam Tutankhamun. Karena siapa sih yang nggak merasa misterius kalau misalnya udah terkait Fir'aun gitu ya. Kayak kutukannya tuh memang turun-temurun gitu ya. Nah, sekarang mari kita simpulkan kenapa makam ini seheboh itu. Pertama, karena utuh. Jadi kan, hampir semua makam Fir'aun itu udah pada dijarah. Nggak ada yang utuh lagi, nggak ada yang bertahan. Tapi makam Tutankhamun ini bisa dibilang masih perawan lah. Utuh dan lengkap aja gitu. Otomatis yang nemuinnya kayak dapat jackpot ya si para arkeolog ini. Yang selanjutnya itu karena isi simboliknya. Jadi setiap benda di dalam makam ini tuh kayak punya makna spiritual. Bukan cuma harta
ya, tapi juga kayak benda yang dipercaya ngebantu perjalanan sang raja tersebut gitu ya ke alam baka, ke alam yang selanjutnya, mulai dari senjata, makanan, kereta, dan segala macam. Yang ketiga, karena ditemukannya itu di era modern. Kan tahun 1920-an gitu ya, kayak masanya tuh dunia udah mulai tergila-gila sama Mesir kuno. Jadi kayak penemuan ini tuh langsung disorot sama media global gitu. Udah gitu jadi bahan sensasi di mana-mana. Otomatis memang kayak ngedatengin duit banget ya gitu. Keempat, karena misterinya itu belum selesai. Jadi katanya kita itu masih belum tahu nih siapa pembunuh Tutankhamun kalau emang dibunuh ya. Tapi kan kalau lihat jasadnya emang aneh juga gitu. Jadi kita tuh belum tahu pasti kenapa tubuhnya rusak. Bahkan sebagian ahli ini tuh percaya loh gitu bahwa di balik dinding makam itu masih ada ruang rahasia yang belum ditemukan. Cuman kayak belum sempet aja gitu ke explore semuanya. Nah, sampai sekarang nih ilmuwan tuh masih pakai teknologi terbaru kayak radar, pemindaian 3D, analisis DNA gitu untuk menggali misteri ini tuh lebih dalam, karena kayak yang paling misterius aja gitu Tutankhamun tuh. Jadi apa nih yang kira-kira bisa kita ambil dari kisah makam Tutankhamun ini? Kayaknya sih bahwa dunia ini tuh penuh sejarah ya, yang masih tertutup sama pasir waktu. Asik. Bahkan seorang raja muda aja gitu yang hidupnya singkat dan hampir terlupakan, itu bisa jadi pusat perhatian dunia ribuan tahun kemudian. Yang awalnya tuh kayak ya udah dianggap nggak ada dan nggak dianggap istimewa gitu kan. Terus udah gitu bisa dibilang rasa keingintahuan manusia itu luar biasa kuat gitu kan. Nyampe segitunya loh gitu Carter, nyampe akhirnya dia menemukan makam Tutankhamun ini. Terus nih makam Tutankhamun ini kan bukan cuma soal emas atau kutukan aja ya, tapi kayak soal warisan, identitas, terus kisah hidup yang kembali setelah ribuan tahun terkubur yang sebelumnya orang nggak pernah notice gitu ya bahwa Tutankhamun seperti itu. Nah, kalau kamu suatu hari ke Mesir nih, udah gitu berdiri di depan patung Firaun yang megah, inget-inget deh, mungkin aja di balik dinding batu itu masih ada rahasia yang belum pernah terungkap. Bahkan nih kalau menurut saya, kenapa makam Tutankhamun sampai disegel seperti itu? Itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, menyegel sesuatu yang ada di dalam supaya nggak keluar, atau menyegel sesuatu yang ada di luar supaya tidak ke dalam. We never know. Makasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video kali ini sampai akhir. Kalau suka sama tema-tema kayak gini boleh di like, comment, share, subscribe. Jaga terus kesehatan fisik dan kewarasan mental karena itu penting banget. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Gita Maric undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.